Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you all in fine. I'm happy to be with you again. Okay, are you ready to study English? Before we begin our meeting today, now let's open our meeting today with reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, please prepare your English book, Grow with English, and then try to please open page 3 of your book. Okay, have you opened your book page 3? Silakan buka buku kalian di halaman 3. Di situ with the title I had a great holiday. Saya memiliki atau mempunyai liburan yang menyenangkan. Bicara liburan berarti kegiatan atau aktivitas ini sudah terjadi. Ya, bagaimana dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan kalimat dalam kegiatan atau kegiatan yang sudah terjadi. Nah, kita harus menggunakan salah satu tenses yang ada dalam bahasa Inggris yang namanya adalah simple past tense. Okay, students, in this meeting we will learn about simple past tense, one of the tense in English language. Oke, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Apa sih tenses? Tenses itu adalah bentuk waktu yang dilihat dari kapan aktivitas itu berlangsung. Ya, apakah hari ini, apakah sudah berlangsung atau akan datang kejadiannya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang simple past tense. What is simple past tense? Let's check it out. Nah, sebelum kita bahas masalah simple past tense, perlu kalian ketahui form of time, ya. Waktu kejadian dibagi 3. Ya, ada yang disebut past, ada yang disebut present, ada yang disebut future. Past adalah kejadian yang terjadi di waktu yang lampau atau sudah terjadi. Nah, untuk present adalah kejadian atau aktivitas yang sedang terjadi. Sedangkan untuk future adalah kejadian yang belum terjadi atau terjadi di waktu yang akan datang. Nah, untuk saat ini kita akan fokus pembelajaran tentang simple past tense. What is simple past tense? Definition of simple past tense is, let's see together, kita lihat sama-sama. Now let's see definition of simple past tense. Kita lihat apa sih definisi dari simple past tense itu atau kapan simple past tense digunakan. Ya. Simple past tense adalah suatu bentuk tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau atau sudah terjadi. Dan ciri khasnya adalah kata kerja yang digunakan pada simple past tense ini berupa kata kerja bentuk kedua atau verb kedua. Seperti apa kata kerja itu? Contohnya go, pergi, ya, play, bermain. Nah, ini adalah kata kerja bentuk pertama. Ya, kata kerja dibagi menjadi 3 bagian. Ada bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Untuk bentuk pertama ini digunakan untuk simple present tense, ya, digunakan untuk tenses yang menggambarkan kejadian itu sedang berlangsung. Nah, untuk bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua atau verb to
ini digunakan adalah kata kerja yang berbeda bentuknya ya dari yang kata kerja pertama. Contohnya go, bentuk keduanya berubah menjadi when. Ya, nah, bentuk kedua ini digunakan untuk tenses simple past tense yang akan kita bicarakan saat ini ya. Bentuk kedua ini atau simple past tense ini digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian atau aktivitas yang sudah terjadi atau sudah berlangsung. Untuk kata kerja ketiga, bentuk ketiga dari go, when menjadi gone, berubah menjadi gone. Play, played menjadi played ya. Nah, untuk kata kerja bentuk ketiga ini digunakan untuk tenses lain lagi ya, present perfect tense. Nah, itu akan kita pelajarin lagi nanti ya. Nah, untuk sementara ini fokus ke penggunaan kata kerja bentuk kedua untuk simple past tense ya. Saya ulangi lagi, jadi simple past tense is used for the activity in the past ya. Jadi simple past tense adalah bentuk tenses yang menggambarkan kejadian itu sudah berlangsung ya. Jadi ciri khasnya adalah the pattern is you have to use the second form of verb. Kamu harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Itu adalah ciri dari simple past tense. Okay, next. Pattern and example. Rumus dan contoh kalimatnya. Bagaimana sih cara membuat kalimat dalam bentuk simple past tense ya? Kita bagi bentuk kalimatnya menjadi bentuk positif, negatif, dan interrogatif ya. Untuk negatif berarti tidak. Untuk interrogatif berarti pertanyaan ya. Let's see, kita lihat. Untuk bentuk kalimat positifnya dalam simple past tense, rumusnya adalah subject plus verb to plus object. Nah, atau subject kalau tidak ada kata kerjanya bisa menggunakan to be ya, yang tidak menunjukkan kata kerja itu menggunakan be atau to be. Subject plus to be-nya juga dalam bentuk kedua berupa was, were atau adverb, adjective ya. Dan contohnya adalah we attended the festival last week. We attended the festival last week. Kami menghadiri festival minggu yang lalu. Seharusnya untuk kalimat dasarnya attend. Cuma karena ini simple past tense, kejadiannya sudah berlangsung, attend berubah menjadi bentuk kedua menjadi attended. Ya, di sini ada subjeknya we. Subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan ya, atau orang yang melakukan aktivitas tersebut. Plus verb kedua ditambah kata kerja keduanya berubah menjadi attended ya, bukan attend tapi attended. Dan objeknya, keterangannya adalah the festival last week. Kami menghadiri festival minggu yang lalu ya. Untuk contoh yang kedua dalam kalimat positif ada she was absent yesterday. Dia telah absen atau tidak masuk yesterday, kemarin ya. Bukan menggunakan is tapi menggunakan was karena to be-nya to be bentuk kedua menjadi she was absent yesterday. Dia tidak masuk kemarin ya, karena sudah terjadi kegiatannya. Nah, untuk kalimat negatif contohnya ya, kita lihat untuk patternnya, rumusnya dalam membuat kalimat ada subject plus did not ya, ditambahkan dengan did not yang berarti tidak ya, plus infinitive verb plus object ya. Contohnya we did not attend the festival last week. Subjeknya we ditambahkan dengan did not, infinitive verbnya attend, kembali ke bentuk dasar, tidak boleh attended tapi harus attend, kembali ke bentuk pertama karena ada did-nya ya. Baru setelah itu objek, we did not attend the festival last week ya. Nah, itu untuk infinitive verb. Sekarang contoh the second example of negative. Contoh kedua untuk kalimat negatif, polanya adalah atau rumusnya adalah subject plus was, were plus not plus adjective or adverb
ya, subjek ditambahkan dengan to be bentuk kedua berupa was dan were, ditambah not plus adjective atau adverbnya. Di example, contohnya, she was not absent yesterday. Dia tidak hadir kemarin, berarti dia hadir, ya, dia perempuan hadir kemarin, ya, karena kalimat negatif. Sekarang kita lihat kalimat interrogatif atau pertanyaan. Bagaimana rumusnya untuk kalimat pertanyaan? Did-nya dipindah ke depan, ya, menjadi did plus subjek, subjeknya setelah did, plus infinitive verb plus object, ya, atau to be-nya was were dipindah ke depan, ya, baru setelah itu subjeknya, orang yang melakukan pekerjaannya atau aktivitasnya, plus adjective or adverb, ya. Contohnya untuk kalimat interrogatif, did they attend the festival last week? Nah, jadi intonasinya pun harus berubah, ya. Did they attend the festival last week? Nah, apakah mereka menghadiri festival minggu yang lalu, ya? Tetap dalam posisi attend atau verbnya berubah menjadi bentuk pertama karena ada did, ya. Tidak boleh did they attended the festival last week, itu tidak boleh, ya. Jadi harus did they attend the festival last week? Apakah mereka hadir di festival minggu yang lalu, ya. Nah, untuk kalimat yang keduanya menggunakan to be, was, were plus subject plus adjective plus adverb, ya. Contoh kalimatnya adalah, where was she absent yesterday? Was she absent yesterday? Apakah dia tidak masuk kemarin? Ya, jawabannya disesuaikan dengan kata tanyanya. Kalau menggunakan did, berarti jawabannya juga dengan did, ya. Yes, they did. Nah, kalau menggunakan was, jawabannya harus pakai was juga. Yes, she was, atau yes, they were. Ya, kalau disesuaikan dengan subjeknya, seperti itu. Ya, ini adalah pattern atau rumus apabila ingin membuat kalimat dalam simple past tense, dan juga sekaligus contoh kalimatnya. Nanti kalian bisa ulang lagi, dilihat lagi, dipelajari lagi. Next, apa sih subjek dan apa verb kedua? Kita lihat, subjek itu adalah, seperti tadi saya sampaikan, subjek adalah orang yang melakukan aktivitas tersebut, ya. Kita singkat menjadi, atau biar gampang diingat, kita sebut Ayu, Dewi, she, he, it. Ayu dan Dewi, she, he, it, ya. Subjeknya I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, she, dia laki-laki, he, dia perempuan, dan it itu adalah pengganti kata benda atau hewan selain manusia. Nah, itu adalah subjek, ya. Ada I, ada you, ada they, ada we, ada she, ada he, ada it, ya. Nah, untuk verb, kata kerja kedua, ya, contohnya adalah work, worked, bacanya ada c-nya, worked, bekerja. Studied, asalnya dari study menjadi studied, belajar. Dan play menjadi played, bermain. Go menjadi went, gone, menjadi went, artinya pergi. Nah, itu saya kira subjek dan keterangan dari subjek dan verb. Oke, silakan dilihat kembali buku kalian ini di halaman 4, ya. Ini adalah contoh-contoh dari kalimat simple past tense, ya. Di sini kalian boleh ikuti saya, ya. Listen and follow me please, ya. Dengarkan dan ikuti saya. It was fun. I had a fun holiday. It was fun. I had a fun holiday. Sangat menyenangkan. Itu menyenangkan. Saya mempunyai holiday, liburan yang menyenangkan. Oke. Next picture, gambar selanjutnya. It was tiring. Itu melelahkan. I had
a tiring holiday. Saya mempunyai liburan yang melelahkan, ya, berarti tidak menyenangkan tapi melelahkan, ya. Ada lagi kalimat di bawahnya, di gambarnya dilihat. Let's see the third picture. It was great. Oh, senang banget, ya. I had a great holiday. Liburan saya menyenangkan, ya. Liburan saya enak banget. Ada yang terakhir adalah the last picture. It was boring. Membosankan. I had a boring holiday. Saya punya liburan yang membosankan. Nah, ini kalian bisa ulangi percakapannya di rumah dan coba di scan. Kalian lihat di sebelah kanan atas, ya, sebelah kanan atas itu ada barcode, ya, itu bisa di scan dari handphone kalian. Nah, itu akan ada contoh suara bagaimana pronunciation atau percakapan yang baik, pengucapannya dalam bahasa Inggris, ya. Kalian bisa scan dari rumah dengan handphone kalian, ya. Saya kira itu saja materi kita pada hari ini tentang simple past tense, tenses yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan, dan ciri khasnya adalah penggunaan kata kerja bentuk kedua dalam kalimat simple past tense. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kalian mengerti. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali nanti, ya, lewat grup. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Let's finish our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much for your attention. Tetap semangat, stay at home and stay healthy, ya. Tetap berada di rumah dan jaga kesehatan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.